Semuanya, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan memasuki materi baru yaitu Adonis.js. Sebelumnya kan teman-teman udah belajar Node.js kan. Nah, di sini kita belajar framework Adonis yaitu framework dari Node.js, salah satu framework dari Node.js. Langsung saja kita masuk ke materinya. Saya izin share screen ya. Oh iya, sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, langsung saja izin share screen ya teman-teman. Apa itu Adonis.js? Adonis merupakan salah satu web framework dari Node.js yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman JavaScript yang memiliki kemiripan dengan framework PHP yaitu Laravel. Nah, di sini perbedaan dari Adonis versi 4 sama Adonis versi 5. Adonis versi 4 itu kita masih memakai JavaScript. Kalau misalnya kita Adonis versi 5, sekarang migrasi ke TypeScript. Apa sih perbedaan JavaScript dan TypeScript? Kalau TypeScript adalah bahasa pemrograman JavaScript zaman modern. Dikarenakan TypeScript bahasa yang dikompilasi secara statis untuk menulis kode JavaScript yang jelas dan sederhana. Menariknya, bahasa pemrograman ini dapat dijalankan di Node.js atau browser apapun yang mendukung ECMAScript 3 atau versi yang lebih baru. Kesimpulannya, TypeScript adalah JavaScript yang ditambah beberapa fitur tambahan. Konsep pattern pada Adonis. Adonis juga menerapkan konsep MVC seperti kayak di Node.js. Kalau teman-teman udah mengerti MVC di Node.js, kurang lebih di Adonis juga sama seperti itu. Jadi teman-teman gampang memahaminya. Kayak model yang digunakan untuk database, view untuk menampilkan ke browser, dan controller digunakan untuk menyambungkan controller dan model. Nah, project structure di Adonis, yang itu dibagi menjadi 3, ada web, IP, dan Slim. Kalau web itu untuk mengkonfigurasi dukungan untuk sesi dan juga menginstal mesin template Adonis.js. Kalau API, struktur ini sangat ideal untuk membuat server API. Nah, kalau untuk Slim, struktur ini membuat aplikasi Adonis.js kita sekecil mungkin dan tidak menginstal package tambahan apapun kecuali inti kerangka kerja. Langsung saja kita sambil praktek ya teman-teman. Pertama-tama buka dokumentasinya Adonis, itu adonisjs.com. Ini saya share linknya aja. Teman-teman bisa sambil akses ininya ya, dokumentasinya. Nah, kalau udah, teman-teman klik yang dokumentasi. Nah, di sini secara jelas kayak NPM aja teman-teman, dokumentasi buat di Adonis. Ntar dikasih tahu instalasinya seperti apa, fundamentalnya gimana, terus HTTP request-nya gimana, view dan template-nya gimana, terus ada middleware juga. Nah, ini teman-teman bisa nguliknya lagi secara detail sendiri ya. Nah, sekarang kita pergi ke instalasi. Nah, di sini pertama-tama kita harus cek dulu Node.js kita tuh udah versi berapa, karena di syarat
install Adonis itu kita harus Node.js versi 14. Kalau misal punya teman-teman belum yang terbaru, disarankan install lagi Node.js yang versi terbaru. Sini nah kan versi saya udah versi 16, berarti udah available buat install Adonis. Nah kalau udah, teman-teman langsung bisa ketik npm init adonis yang ini. Nah ini teman-teman arahin di folder favorit teman-teman. Di sini biasa saya naruh di folder saya sini, terus teman-teman kasih nama project teman-teman apa. Di sini saya ngasih nama projectnya to-do list. Kalau udah klik enter. Nah, di sini kan disuruh pilih project structure-nya ya. Karena sekarang kita belajar ke backend, jadi kita pilihnya full API. Ini project name-nya sama to-do list, enter aja. Kita setup Sline apa enggak, kita klik N aja, now. Sline ini tuh berfungsi jadi kayak buat ngecek apakah kode kita tuh sudah benar atau belum. Nah, lalu enaknya pakai Sline tuh kita tuh dibantu, kita udah sesuai dengan yang seharusnya atau belum. Soalnya ini akan membantu kita memeriksa kode kita. Jadi minim bug lah kalau misalnya kita buat. Tapi karena kita nggak mau lama, kan kalau Sline itu buat nice to have ya. Jadi kita mesinnya false dulu. Ini kita tunggu aja lama installnya. Mungkin kalau penjelasan saya terlalu cepat, teman-teman bisa bilang ya di kolom chat. Atau teman-teman masih ada yang bingung, bisa bertanya aja di kolom chat. Teman-teman udah berhasil install Adonisnya, bikin project ya. Kalau ada yang udah boleh komen di kolom chat ya. Ini kayak internet saya lama deh, jadinya belum bisa berhasil. Gimana yang lain udah bisa semua? Sambil praktek ya, biar kita sekalian belajar.
Nah, ini punya saya udah berhasil. Habis itu teman-teman bisa buka VS Code-nya. Terus open folder. Terus arahin ke folder yang kalian buat tadi. Project yang kalian buat. Nah, kalau udah nanti tampilannya seperti ini. Gimana teman-teman udah pada berhasil akses folder project-nya? Kalau ada yang masih bingung boleh tanya di kolom chat ya. Pokoknya kalau teman-teman belum buat, ini teman-teman tinggal copy aja yang ini. Lalu di sininya teman-teman ganti nama project kalian. Misal kan tadi to-do list, jadi nama projectnya to-do list. Apa udah semua atau masih ada yang install? Enggak. Oke, lanjut ya. Nah, ini nanti folder struktur yang dari Adonis-nya. Nah, habis itu teman-teman pergi lagi ke dokumentasinya. Nah, setup yang selanjutnya kita harus setup database-nya. Kita harus install npm i Adonis Lucid. Terus kalian buka Visual Studio-nya, terus new terminal. Kalian install, terus kalian tunggu. Nah, ini tandanya sudah terinstall, lalu kita balik ke PPT, kita akan pelajari itu routing. Untuk routing kurang lebih sama seperti yang kalian pelajari waktu belajar Node.js. Routingnya tapi perbedaan sintaks saja. Sini root itu harus didefinisikan pertama sebelum kita menambahkan halaman ke aplikasi kita. Lalu untuk penulisan root biasanya dapat dilakukan secara tidak terbatas di dalam start/root.ts menggunakan modul root. Lalu tipikal root ini argumen pertamanya biasanya buat menerima pola rutenya atau endpoint. Nah, lalu di argumen keduanya akan sebagai pengendalian root atau callback-nya. Nah, untuk metode HTTP-nya juga
sama kayak waktu belajar .js. Jadi ada get, post, put, paste, dan delete. Nah, ini teman kalau get buat bisa buat ngambil datanya, terus get post /1 buat ngambil per datanya, per satu data. Terus kalau post itu buat kita membuat datanya. Kalau put buat update post. Terus kalau paste kurang lebih sama kayak put, itu buat update. Kalau delete kita ketika root.delete. Nah, kalau root itu dapat dibuat terpisah. Jadi pas di *root.txt itu kalian tinggal import aja nama file root yang kalian buat terpisah. Misalkan to-do list. Itu kan to-do list.ts. Nah, pas di *rootnya kalian tinggal import /to-do list.ts. Nah, terus selain itu kalian juga bisa lihat list root yang sudah kalian buat, yaitu dengan ketik notes list.2 root. Nah, selain itu ada any method HTTP. Metode ini sudah mencangkup 4 dari metode HTTP tadi yang get, post, put, delete. Jadi jika request bukan untuk salah satu metode tersebut, servernya akan langsung memberikan respon 404. Jadi nunjukin halaman itu tidak ada. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Klik folder start, terus di sini root. Nah, di sini kan udah terbuat nih yang bawaan dari Adonis. Teman-teman kalau mau lihat hasilnya, not as search watch. Nanti pas teman akses slash nih, bakal nge-return hello world. Kita akses. Nah, hello world. Jadi itu yang di sini argumen pertamanya, teman-teman mau endpoint-nya, pola rutenya kayak apa. Terus di sininya, teman-teman callback-nya mau, jadi pas rute ini, dia mau ngirimnya apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang tadi kalau misalnya dibuat di file berbeda, teman-teman di sini ada komen dari Adonis, dia ngasih tahu kalau misalnya import tuh seperti ini. Teman-teman buat folder baru namanya root, nah terus nanti baru bikin, misalkan saya buat folder baru root, terus di dalamnya ada folder to-do list.ts. Nah, nanti teman-teman tinggal import aja. Import root, terus di sininya to-do list. Kurang lebih seperti itu. Untuk materi sampai sini, apakah ada pertanyaan? Kalau masih ada bingung, bisa tanya di kolom chat ya. Gimana teman-teman? Bisa lanjut ke materi selanjutnya? Baik, kalau nggak ada pertanyaannya, materi sampai root sampai sini. Selanjutnya kita akan belajar CRUD di Adonis JS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farel. Pada Mas Farel dipersilakan. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya.
Aku share screen dulu ya. Sudah terlihat? Langsung aja. Nah, sini kita bakal lanjut ke migration. Apa itu migration? Migration atau database migration adalah salah satu fitur yang cukup memudahkan kita ketika ada pembuatan atau perubahan pada tabel-tabel di database aplikasi kita. Entah itu penambahan kolom, indeks, dan lain sebagainya. Dengan database migration, kita dapat membuat tabel-tabel tanpa harus membuka aplikasi administrasi database seperti PHP-MyAdmin, Mavicat, SQL, dan lainnya. Lalu di sini kita bisa pertama-tama kita bisa install package dari Adonis yaitu Lucid. Mungkin teman-teman tadi udah di-install ya. Di sini bisa install dulu. Kalau udah, kita bisa langsung configure. Di sini kita copy aja ya. Kita buka VS Code-nya, kita langsung configure aja. Kita pastiin, lalu kita di sini kita bisa pilih nih database-nya mau pakai apa. Di sini saya bakal pakai yang MySQL. Lalu kita pilihnya pakai spasi ya, spasi, baru di enter. Kita tunggu. Lalu kita pilih di sini instruksinya bakal ditampilkan di mana, kita pilih aja di terminal ya. Sudah selesai. Di sini kita harus, di sini ada bacanya. Kita harus buka env.ts, lalu kita copy yang MySQL. Yang ini kita copy, lalu kita ke env.ts. Sini kita bisa pastein di bawahnya ya. Udah. Kalau teman-teman ketinggalan, nanti bisa lihat PPT aja ya. Di PPT-nya udah ada penjelasannya juga. Kita lanjut. Selanjutnya, sudah dipastein, kita perlu bikin database-nya dulu ya. Kita buka XAMPP-nya, kita jalanin yang Apache sama MySQL ya. Kalau udah dijalanin, kita buka PHP-MyAdmin. Di browser PHP-MyAdmin. Ini kita bisa buat database baru. Nama database-nya to-do list. Langsung aja di create. Sudah dibuat. Sekarang kita lanjut ke migration. Di sini sebelum melakukan membuat migration, kita harus melakukan konfigurasi pada file.env. Caranya kita ke .env. Ini sama kayak yang di Node.js ya. Ntar kita isi dulu MySQL hostnya pakai localhost, terusan usernya karena kita pakai Apache XAMPP, jadi kita isinya root dan passwordnya kosong. Kalau udah bisa langsung di save. Oh ya, database-nya juga diganti ya. Database-nya tadi kita namain to-do list. Kita save. Kita langsung ke selanjutnya, kita bisa buat migration-nya. Gimana cara buat migration? Di sini bisa ada sintaksnya. Pertama kita notice. Di sini bisa ngelihat nih, di Node.js itu ada apa aja. Ini ada migration. Karena kita membuat migration, di sini ada make. Sini make migration. Berarti kita bakal pakai yang ini ya. Kita coba, berarti Node.js make migration. Di sini selanjutnya kita namain apa nih?
Di sini kita bakal namain migrationnya task. Kita enter. Jadi sudah ada file baru nih dibuat di database migration, lalu di task.ts. Kita bisa buka database, terus migration, lalu task. Di sini udah terbuat ya satu migration yang kita buat. Nah, seperti fungsinya tadi, migration itu buat bikin table-table di di database kita. Di sini kita bakal buat table task. Di dalam table task ada kolom-kolom. Nah, kolom-kolomnya bakal kita buat di sini. Pertama, kita buat di dalam task itu ada nama tasknya itu. Nah, nama tasknya itu tipe datanya apa? Di sini kita bisa ada banyak nih. Ada tipe data integer, ada string, sama boolean seperti yang kita pelajari di JavaScript. Nah, karena nama dari task itu adalah string, tipe datanya jadi kita pakai yang string. Terus kita namain apa nih? Kita namain nama task. Selanjutnya kita bisa tambahin kolom-kolom lainnya. Misalkan string terus deskripsi. Kita bisa tambahin deskripsinya. Deskripsi. Terus kita bisa tambahin statusnya pakai boolean. Karena kita buat boolean karena kan cuman ada dua ya. Statusnya selesai sama status yang belum selesainya. Ini kita buat tulisnya status, nama handphonenya. Di sini kita bisa kasih banyak lagi nih. Di sini kita bisa kasih ada di sini default to. Kita buat default to-nya 0. Jadi kalau 0 itu tandanya tugasnya belum selesai. Kalau statusnya udah 1, tugasnya sudah selesai. Dan nih kita udah buat migration pertama yaitu table task. Selanjutnya gimana nih cara bikin tabelnya itu kebuat. Di sini kan kalau kita buat biasa kan kayak gini ya, tulis nama tabelnya apa. Nah, itu kita bisa buatnya di codingan nih, kayak gini. Nah, untuk jalaninnya kayak apa? Kita bisa jalaninnya kayak gini. Sebenarnya di sini ada ya. Kita cari aja di sini Node.js. Ini kelihatan nih. Migration. Nih, migration run. Buat migrasi database untuk di running. Oh iya, sebelum itu ini harus diganti ya, karena kalau kita pakai XAMPP itu berbeda versi. Nah, kalau beda versi itu kita harus tambahin S di sini. Terusan kita isi true sama true. Kalau nggak diganti itu bakalan error. Jadi ininya harus diganti. Kalau udah diganti kita save aja. Nah, habis itu kita langsung jalanin yang ini, migration run. Saja Node.js migration run. Nah, di sini udah kelihatan ya, udah di migrate. Kalau kita lihat di phpMyAdmin-nya, kita refresh. Di sini udah terbuat table nih, ada Adonis schema version sama task. Kalau Adonis schema dan Adonis schema version itu bawaan dari Adonis JS-nya ya. Nah, yang kita buat adalah task. Ini benar nggak nih? Kita lihat ada ID-nya, ada namanya, deskripsi, status, sama created add, sama updated add. Jadi itu cara buat migration. Di sini juga bisa kelihatan nih, berikut perintah-perintah yang biasa digunakan. Dan Node.js migration untuk buat migration, ada Node.js migration status buat ngeliat status apa aja yang belum di-migrate, sama Node.js run, sama rollback. Kita bisa coba nih. Ada Node.js migration status. Status ini kecil semua ya. Status kelihatan tuh. Ini statusnya udah di-migrate, tandanya komplit. Terus ada juga nih Node.js migration rollback. Ini buat
ngapus lagi nih kayak gini. Jadi di sini ada public async up, ini buat ngejalanin kalau di run. Terusan yang down itu dijalanin pas lagi di rollback. Di sini jadi kita jalanin yang ini drop table, jadi dihapus tabelnya. Jadi kalau kita lihat lagi di phpMyAdmin, tasnya udah nggak ada karena ada di rollback. Nah, kita bisa lagi lihat nih Node.js migration status. Kalau dilihat harusnya jadi pending karena kita belum migrate yang ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita langsung migrate aja, migration run. Nah, jadi udah terbuat ya. Lanjut aja ke materi selanjutnya. Kita bisa lanjut ke CRUD. CRUD, create, read, update, delete. CRUD adalah salah satu istilah yang populer di kalangan backend developer. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Keempat poin ini menurut Teknopedia merupakan fungsi-fungsi utama yang diimplementasikan dalam aplikasi database. CRUD yang pertama create, fungsi CRUD yang pertama adalah create. Fungsi ini memungkinkanmu membuat record baru dalam database. Dalam aplikasi SQL, fungsi create sering disebut juga sebagai insert. Fungsi read hampir mirip dengan fungsi search. Fungsi ini memungkinkan kamu untuk mencari dan mengambil data tertentu dalam table dan membaca nilainya. Lalu ada update untuk memodifikasi record yang telah tersimpan di database. Fungsi CRUD yang bisa kamu gunakan adalah fungsi update. Delete ketika ada record atau data yang tidak lagi dibutuhkan dalam database, fungsi CRUD yang digunakan adalah fungsi delete. Fungsi ini dapat digunakan untuk menghapus data tersebut. Nah, kita bisa langsung masuk ke model. Cara buat model gimana sih? Kita bisa buka aja nih, cari lagi Node.js. Gimana cara bikin model? Di sini ada model. Make a new lucid model. Berarti kita bakal pakai yang ini untuk buat model. Sama seperti tadi, Node.js make model, terusan kita namain apa nih modelnya? Karena kita buat di sini database-nya namanya task, kita bisa di sini buat task. Oh iya teman-teman, kan tadi kita tulisnya Node.js make migration-nya task doang ya. Di sini secara otomatis sama Adonis itu dibuat pakai S task, karena dari Adonisnya itu dia bikin singular sama plural. Jadi kalau nggak pakai gitu bakalan ambigu ntar Adonis JS-nya. Jadi di sini bakal terbuatnya ditambahin S task karena kan table task itu memiliki banyak data. Kalau secara single doang, kalau bikin task doang itu bakal ambigu gitu teman-teman. Nah ini udah dibuat nih model pertama yaitu task. Dia lokasinya ada di app, models, task. Nah gimana sih cara buat model? Caranya gampang. Bentar. Caranya kita bisa pindahin dulu yang tadi migration-nya di kanan. Kan kita bisa lihat. Kita bisa ikutin aja nih. Pertama ada kolom selanjutnya itu nama task. Kita tulis aja, ikutin saja yang di atas ya gitu. Public, terusan nama task. Nah, karena di database itu kan buatnya nama task itu pakai snake case. Nah, kalau di karena JavaScript kita buatnya di sini camel case. Karena ini fungsinya di JavaScript. Kalau di SQL itu atau di database itu pakainya snake case gitu teman-teman. Jadi kalau dirubah di model jadinya camel case. Nah, di sini kita tulis ini tipe datanya apa? Tipe datanya string. Terus ada lagi nih kolom apa lagi nih? Public deskripsi. Deskripsi itu kita buat string. Terus kita buat lagi kolom status.
Satu kita buat boolean. Kita rapiin lalu kita save. Caranya gini doang. Jadi cara buat model tuh kayak gini doang. Jadi kita ikutin dari migration yang telah kita buat. Jadi ada nama task, kita ikutin di sini nama task. Kalau ada underscore kita buat jadi nama tasknya jadi besar gitu. Camel case. Kita lanjut. Sini kita udah buat model. Nih, di sini ada juga nih, rules dalam membuat model. Jika kita membuat nama kolom di migration dengan menggunakan snake case, maka kita harus mengubah nama kolom di model menggunakan camel case. Jadi seperti itu. Lanjut ke controller. Kayak yang di Node.js, controller fungsinya sama seperti di Node.js. Jadi pertama-tama kita bisa buat controllernya dulu. Untuk membuat controller kita bisa mengetikkan perintah berikut. Sama kayak tadi ya, bisa dicari aja nih kalau nggak tahu. Node.js, ini bisa kelihatan. Ini ada Node.js make controller. Kita bisa copy aja. Node.js make controller. Kita bisa lihat lagi nih, ada opsi apa aja sih di Node.js make controller. Di sini ada argumennya bisa dibuat. Argumen pertama itu nama dari controllernya. Terus ada yang kedua itu resource boolean untuk membuat resource method to controller class. Nah, kita bakal pakai yang ini nih. Jadi kita tulisnya gini, Node.js make controller, controllernya kita buat task. Terusan kita tulis min r. Nih, seperti yang di sini min r. Kita enter. Nah, udah terbuat nih kontrolnya di app controller task. Nah, jadi fungsinya min r itu kalau kita nggak pakai min r, nanti di sini tuh belum terbuat nih, masih kayak gini doang. Nah, kita kan bingung nih bikinnya kayak gimana. Mendingan kita tulis aja di sini setelah nama task controllernya kita buat min r. Jadi kita bakal dibuatin dari Node Adonis.js kayak gini. Nah, karena kita pakainya yang API tadi project structure-nya bukan yang web, kita bakal hapus yang create, terus edit, dan kita bakal pakai 5 aja, yaitu index, store, show, update, dan destroy. Yang index itu fungsinya buat nge-get semua data. Untuk yang index itu buat nge-get semua data. Yang store untuk post data, yang show untuk nge-get satu data gitu. Jadi dia nge-getnya single data. Terus di sini ada update buat yang mengupdate data dari database. Terusan destroy untuk hapus data dari database. Seperti itu kita set dulu. Yang pertama kita bisa nge-get all data nih. Kita bakal isi yang method dari index. Ini disebutnya method ya. Method ada method store, method show, method update, sama method destroy. Kita bisa pakai method index ini. Caranya kita buat gini. Buat const, kita masukin di variabel namanya task. Kita bikin await. Kita tunggu datanya dulu dari task. Ini kalau nulis task gini doang error nih. Kita harus tulis task, terusan kita tab atau enter. Nah, itu langsung diimport nih task dari model. Habis itu kita bisa sini all untuk nge-get all datanya. Kita bisa ngelakuin all atau bisa query. Ini sama aja sebenarnya. Kayak gitu. Habis itu kalau udah all, kita bisa bikin di sini. Kita tambahin response. Ini seperti di Node.js ya. Kita bikin return response. Nah, kita tulis titik. Nah, di titik ada banyak nih. Ada kita bisa ngirim status code-nya banyak nih. Ada status code oke atau 200, ada created, ada
not found atau 404 itu kita bakal pakai yang oke. Terus kita masukin datanya di sini task itu. Terus ini kita belum tes dulu ya, kita buat dulu yang lainnya. Sini ada store, kita buat yang store itu kita perlu di sini request karena kan kita perlu inputan dari usernya. Kita bikin request terusan cons. Nah, yang kita masukin apa aja nih? Yang pertama ada nama task, terus deskripsi. Nah, statusnya kita biarin karena udah ada default dari migrasinya kita buat di sini 0. Jadi kalau kita nggak isi, dia bakal jadi 0 atau belum dikerjain. Itu terus kita bikin sama dengan kita buat request body. Jadi kita ngambil inputan dari request body yang namanya task, nama task sama deskripsi. Terus kita buat data baru. Cara buatnya tinggal await, bentar. Oh gini, cons task, kita buat await task.create. Kita bikin objek, terusan objek yang isinya pertama nama task, titik 2 kita isi nama task, terus deskripsi 2 deskripsi. Nah, habis itu kita kirim di sini, kita bikin respons juga. Terus kan kita return response oke juga. Kita buat response.create karena kita kan membuat data ya. Kita buat di sini task, kita masukin. Lanjut kita buat yang show. Di sini kita buat, kalau show berarti kita mengirimnya params ya. Params tuh yang kayak misalkan kita buat keyword. Misalkan di sini ada slash. Params tuh yang mana? Jadi kita misalkan contoh task slash, nah yang 1 atau 2, 3 gitu, atau di sini ya misalkan kita buat ini params. Jadi params tuh yang di sini nih. Nah, di sini tuh bisa disebutnya params gitu. Cara buatnya di controller, berarti kita kontrol lagi. Di sini kita buat params. Lalu kita di sini kita buat cons task, await task dot find by or fail. Atau di sini kita butuh find by or fail, kita cari berdasarkan ID-nya. ID itu sesuai dengan params.id. Jadi maksudnya kayak gini. Misalkan di sini ada endpoint task, kita masukin di sini ID-nya, ntar dari user bakal dimasukin ID-nya ke dalam params. Jadi kita misalkan ID-nya 3, ntar dicari task yang ID-nya 3 bakal di return di sini, di return sini kita response, kita return response oke. Nah, jadi kita cari berdasarkan ID, berdasarkan params dari usernya. Seperti itu. Jadi kalau udah dimasukin ke variabel, kita return dengan bentuk response oke gitu. Selanjutnya kita buat yang update. Buat yang update sama constas. Nah, di update juga perlu namanya params. Terusan kita buat juga response. Nah, task await task dot, kita cari dulu update sama nih find by or fail. Nah, selain find by or fail, kita bisa carinya caranya gini, query terusan dot where
where ID titik 2 params.id. Oh iya, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau kecepatan atau ada yang belum paham bisa chat aja di kolom chat ya. Kayak gimana teman-teman? Ada pertanyaan atau ada yang belum bisa? Kalau ketinggalan juga bisa, nanti bakal dikirimin PPT-nya. Di sini ada banyak ya, ada lengkap. Ini bisa belajar dari sini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut aja ya. Sini maksudnya kita buat task, kita query, kita cari berdasarkan ID yang sesuai dengan params.id. Kalau udah ketemu nanti bakal disimpan di dalam variabel, terusan kita return response. Oke, kita tulis task. Yang ini sama aja ya. Bedanya kalau yang ini tuh kalau kalau baca kan di sini fun by or fail. Kalau kita pertama cari, kalau gagal ntar bakal munculin error nih. Ini bawaan dari Adonis.js. Kayak gitu teman-teman. Langsung aja kita lanjut yang destroy. Yang destroy juga perlu params. Nah, paramsnya kita buat kayak gini. Const task with task. Bisa pakai query, bisa pakai find by or fail. Ini kita pakai query aja. Query where ID titik 2 params.id. Ini kita bisa isi pakai Kurawa, bisa juga diisi kayak gini nih, sama kayak gini. Atau kayak gini. ID, params.id. Itu sama aja. Params.id. Ini sama aja. Terusan kita bisa bikin ya. Kita bisa juga bikin custom response. Caranya kita bikin response.ok, terusan bentuknya objek. Nah, kita buat sini message-nya berhasil terhapus. Data berhasil terhapus. Gini juga bisa. Nah, ini kenapa kuning? Sini dikatakan ini di-declare tapi tidak pernah dibaca. Jadi ini kita bisa hapus aja nih. Nah, gini juga bisa. Jadi nggak kuning lagi. Itu sebenarnya warning doang ya. Nah, kalau udah kayak gini, oh iya, oh ini belum kelar. Jadi kita bisa update dulu nih berdasarkan request. Ini kita buat const. Ini sama kayak yang create, kita buat nama task, terus deskripsinya diupdate, sama statusnya bisa diupdate nih. Nah, terusan sama dengan request.body. Nah, ini bisa caranya kita langsung di sini bisa langsung update sini nama task dengan nama task, atau bisa juga caranya kayak gini. Kalau teman-teman pakai yang ini, caranya gini, kayak gini, terusan bisa langsung diubah nih, task dot nama task, kita bikin nama task dari inputan user nih. Atau lagi task deskripsi, terusan task
status mana status gitu teman-teman. Tapi jangan lupa untuk di save nih, await task.save untuk nyimpen datanya, karena kalau nggak di save dia bakal diubah doang tapi nggak di save ke database. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi, ini delete udah. Routes ini seperti yang tadi dijelasin, sebelum kita bisa melakukan root, kita perlu membuat routes. Untuk membuat routes, kita bisa buka folder start dan buat folder baru dengan nama routes. Nah, kita bisa buat di sini folder baru namanya routes. Jadi sesuai di sini nih, kalau kita punya card atau customer, kita masukinnya di sini nih. Kita buat dulu folder routes, kita buat di sini nih. Kita buat di sini, kita punya task, berarti task.ts. Nah, habis itu kita import di sini nih. Import kita arahin ke routes yang kita buat. Ke udah. Nah, kita isi dulu nih. Kita ambil dari importan yang ini. Kita ambil importer ini, kita pastein. Dan kita bisa bikin routes-nya nih. Yang pertama get. Bentar. Kita bisa buat routes.get dengan endpoint task. Terusan kita bakal ngelakuin, kalau slash task doang berarti kita ngeget semua data. Nah, berarti kita pakai metode index. Tulis aja nih, task controller dot index. Nah, terus nih kita buat lagi, terus routes dot post task, ini buat pakai S aja, task. Terusan kita masukin nih, ini fungsi untuk ngepost data. Kita masukin metodenya di sini, controller dot store. Terusan kita buat lagi route dot get. Ini untuk nge-get single data. Kita bakal pakai yang show. Nah, karena dia pakai params, kita bikin gini, slash task. Ntar kita buat, ini bisa ditambahin slash gini ya, atau kita bisa nggak usah pakai slash juga bisa, itu sebenarnya sama aja. Task, terusan kita buat titik 2 ID. Jadi di sini params ID-nya ntar ditaruh di sini, ntar dari inputan dari front end. Jadi kita buat di sini task controller dengan metode show. Terus nih kita buat lagi yang update. Kita bisa pakai put atau patch. Sebenarnya sama aja. Kita bisa pakai put atau patch, tapi biasanya banyak yang pakai put. Nah, kita buat yang put. Kita buat task slash ID juga karena dari inputan params. Kita bikin task controller dot update. Benar, kita buat aja lagi yang delete. Yang delete juga sama, tapi metodenya kita ganti jadi delete. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa dipakai ya. Nah, sebenarnya ada lagi cara yang lebih cepet nih nulisnya. Kita komen dulu nih, cara cepetnya tuh kayak gini. Kita bisa langsung aja route.resource, terus kita buat task. Nah, otomatis dari Adonis.js resource ini kita bakalan dibuat kayak gini nih. Bikin 5 metode kayak gini. Tapi kalau kita buat resource ini dengan satu line, ntar bakal terbuat seperti ini gitu teman-teman. Tapi kalau kita hapus yang ini, itu sama aja. Nah, bentar. Oh ya, di sini kita masukin dulu task controller. Nah, jadi kalau kita lihat nih,
notice. Kita mau lihat roots-nya nih. Cara ngeliat roots gimana sih? Kita bisa cari aja di sini. Nah, ini ada nih list roots. Kita bisa lihat nih list roots. Notice list roots. Nah, ini bakal kelihatan nih roots-roots yang telah kita buat. Ini ada banyak nih, ada create, edit. Nah, ini kan kita cuma ada 5 ya. Ini kok bisa ada banyak? Kita bisa pakai yang .api only gitu. Ini buat yang API only. Kalau tadi yang ada create gini, ini tuh yang pakai project structure yang web. Karena kita pakai yang project structure yang API, jadi kita buat di sini API only. Kalau kita jalan lagi, nah ini jadi ada 5. Nah ini dari bawaan ya, udah terbuat sendiri. Sama ini itu dari yang slash ini, itu teman-teman. Nah kalau udah kayak gini, harusnya kita udah bisa ngetes nih. Ngetesnya pakai Postman. Apa itu Postman? Postman adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai REST client untuk uji coba REST API. Postman biasanya digunakan oleh developer pembuat API sebagai tools untuk menguji API yang telah mereka buat. Nah, kita kan tadi udah buat ini endpoint yang telah kita buat, ada method get, task untuk get semua data, task.id untuk get task berdasarkan ID-nya, terusan kita post untuk post atau create task, terusan put untuk edit update task berdasarkan ID, dan delete untuk delete berdasarkan ID. Nah, di sini kita bisa membuat request baru dengan, nah kita buka dulu nih Postman. Postman. Tunggu. Nah, ini bisa langsung aja kita buat ya. Kita buat new, kita buat collection. Kita tulis di sini to do list. Kita rename to do list. Nah, sini kita bisa buat HTTP request. Jika udah, oh ya, sebelum buat HTTP request, jangan lupa nih jalanin dulu nih. Cara jalanin, oh ya kita jalanin dulu servernya, gimana cara jalanin servernya. Kita cari aja nih notice. Terus ini ada serve. Nih untuk jalanin HTTP server. Jadi kita tuliskan notice serve. Nah di serve nih ada kita cari lagi help. H itu min H itu help ya. Kalau kita tulis help juga bisa. Sama. Nah, ini ada lagi nih tambahan kayak watch. Nah, watch ini apa nih? Jadi kalau kita jalan nih, terusan kita min w, nah ini sambil di watch. Maksudnya kalau misalkan ini dihapus nih codingan ini, dihapus, terusan kita save, itu langsung restart servernya. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Ini mirip kayak di Node.js itu Node.mon ya, yang teman-teman udah pernah pelajarin di Node.js. Kalau kita nggak pakai nih, nah ini nggak di watch nih perubahannya. Kalau kita hapus, kita save, tuh dia nggak auto restart servernya. Jadi kita bakal pakai yang min-w. Nah, udah nih, belum, udah berjalan nih di sini. Kita copy aja. Nah, karena kita udah buat endpoint yang task untuk nge-get semua data, ini kalau dijalanin harusnya kosong karena kita belum punya datanya nih. Berarti kita input dulu nih datanya. Pakai metode post task. Kita buat bodinya nih. Bodinya kita bikin yang form data. Kita tulis di nama task. Kita tulis di sini contohnya to do 1.
Terus deskripsinya, deskripsi. To-do 1 deskripsi. Nah, kita bisa post nih datanya ke dalam database. Kalau kita post, dia bakal return seperti ini. Ini bisa di custom juga responsnya, kayak yang tadi nih. Yang tadi udah diajarin, bisa custom respons kayak gini. Misalkan jadi data berhasil dibuat, kan gitu. Tapi ini karena nggak dipakai, berarti begini aja. Sorry, itu yang tadi yang store ya. Yang bisa bikin custom response yang kayak tadi, data berhasil terbuat. Nah, kalau kita post lagi nih, to-do 2 deskripsi, to-do 2 deskripsi, terus kita send. Nah, message-nya custom kayak gini, message data berhasil terbuat, kayak gitu teman-teman. Terus kita coba nih yang tadi nge-get semua data, berarti kan kita nggak perlu pakai request body ya. Jadi kita buat non, kita send. Nah, sekarang kita punya 2 data nih yang tidak tadi kita masukin. Pertama ada data 1 sama data to-do 2, kayak gitu. Terus kita coba lagi nih yang nge-get single data, kita mau ambil yang ini nih, yang ID-nya 1. Kita copy aja, jadi kita /1. Nah, nanti bakalan yang ditampilin cuman yang ini. Coba kita tes nih, kita tes tuh yang muncul yang ID-nya 1 doang gitu. Terus kita udah buat nih, kita buat yang put nih, berarti kita buat yang method put, terusan ID-nya berapa. Kita coba edit yang ID-nya 1 nih, kita buat to-do 1 diubah, deskripsi to-do 1 diubah. Nah, kalau kita send, nah ini langsung terubah nih. Kalau kita get lagi nih, get semuanya, harusnya juga udah terbuat. Kita send, nah tuh udah diubah. Nama tas to-do 1 diubah, to-do 1 deskripsi diubah. Terus kita tinggal yang delete nih. Kita coba yang delete. Yang delete itu nggak perlu pakai body ya. Kita masukin aja ID-nya. Nah, kita mau coba delete data yang kedua. Kita delete, data berhasil terhapus. Kalau kita get lagi nih, get semua tas, maka oh iya, ini kenapa nggak delete? Berarti ada salah nih. Oh iya, ini kan baru di where ya, where ID ini. Terusan kita delete, jangan lupa nih, kita masukin ke variabel dulu, const, terus tinggal bikin task.delete. Oh langsung aja di sini bisa nih. .delete. Nah, kalau udah kayak gini, ini karena nggak dipakai, nah ini harusnya langsung kehapus nih. Coba lagi deh. Kita hapus yang ID-nya 2. Nah, berhasil terhapus, kita get semuanya. Nah, sekarang udah terhapus nih. Gitu, teman-teman. Itu cara membuat CRUD. Oh iya, teman-teman belum pernah install Postman ya? Langsung aja nih diajarin nih cara install Postman. Sebenarnya Postman itu bisa dijalanin di web juga. Bisa langsung download juga. Sebenarnya tinggal lo. Nah, ini tinggal download aja nih. Bentar. Nah, taruh. Nih webnya nih. Aduh. Kirim di ini ya, kolom chat. Downloadnya tinggal ini nih, pilih dulu mau pakai operasi apa, pakai yang Windows.
tinggal download deh. Kebetulan saya udah install jadi nggak perlu download lagi. Jadi itu aja buat yang root. Nah, kita lanjut berarti yang sama aja. Kita lanjut yang materi selanjutnya yaitu middleware. Middleware. Apa itu middleware? Middleware merupakan sebuah kelas khusus yang berperan sebagai penengah antara request yang masuk dengan controller yang dituju. Secara umum, prinsip kerja middleware adalah mencegat request yang masuk untuk kemudian diproses terlebih dahulu sebelum diberikan kepada controller yang dituju atau diarahkan ke controller lain. Nah, middleware tuh contohnya, salah satu contohnya adalah kayak login. Sebelum kita ngelakuin get ini, kita bisa login dulu nih. Nah, login itu bisa disebut dengan middleware. Nah, kita bisa bikin. Nah, sekarang kita bikin berarti yang cara buat login sama register. Gimana cara buatnya? Sama kita jalanin dulu nih di terminal npm i adonis out. Nah, kita bisa tambah aja nih. Tambah terus npm i adonis js out. Kita tunggu ya. Nah, ini udah diinstal. Terusan kita konfigur nih. Caranya hampir sama. Oh iya, ini salah nih. Harusnya out ya. Nah, start dirubah. Not is at adonis js out. Oh iya, not is configure. Kita enter. Nah, kita pakai provider yang Lucid. Tadi kan kita udah install paket Lucid, berarti kita pilih yang Lucid. Dan kita pilih yang mana nih? Apa guard yang bakal buat autentikasi? Di sini sekarang tuh banyak kan yang pakai itu yang API token. Kalau untuk web berarti dia bentuknya cookie gitu. Terus ada basic auth. Nah, kalau ini keamanannya kurang gitu. Kalau ini nih udah bagus nih yang API token. Jadi kita pilih yang API token. Kita pilihnya pakai spasi, terusan kita enter. Nah, kita namain modelnya apa nih? Buat autentikasi kita buat aja user. Terus create migration for the user table. Yes, kita tulis Y. Terusan provider storing API kita buat di database. Terusan create migration API token kita buat yes. Nah, otomatis sudah dibuat ini banyak nih. Jadi keuntungan dari Adonis.js tuh kalau kita buat kayak login tuh langsung dibuatin nih. Nah, kita tinggal configure dikit-dikit doang nih. Kayak misalkan di sini. Nah, ini udah dibuat nih dari Adonis.js. Kita bisa login pakai email dan nama password. Nah, user ini bisa ditambahin lagi nih. Misalkan ada namanya. Kita buat string nama. Nah, oh ya di sini nih ada nih 255. Fungsinya apa sih? 255 itu panjang dari datanya. Panjang karakternya gitu. Jadi maksimal itu 255. Password itu maksimal 180 kayak gitu. Ini member me token biarin aja ini dari Adonis.js-nya. Oh ya ini jangan lupa dijadiin table.timestamps pakai S. Terus kita buat true. Nah, terus kan kita bisa bikin, oh ya di sini ada not nullable, berarti datanya itu nggak boleh kosong. Terusan nullable berarti tandanya bisa kosong. Begitu teman-teman. Nah, ini bisa juga ditambahin nih integer karena kita buat di sini umur. Gitu. Nah, ini sama terusan yang API token nih.
Yang API token itu juga dibenerin aja. Yang ininya biarin aja ya, yang atas dibiarin. Yang kita ubah tuh yang ini, yang created at. Kita tambahin aja di sini s true. Lalu kita save aja nih. Kita save. Terus yang kita jalan kayak tadi nih, Node.js migration run. Ini bakal jalanin yang user sama API token nih. Udah di migrate, sama kayak tadi nih, kita lanjut ke modelnya nih. Modelnya kita samain dengan user. Nah, yang ini bawaan ya. Nih otomatis nanti passwordnya dari Adonis.js. Kita nggak perlu ribet-ribet nih. Udah dari Adonis.js-nya dibuat kayak gini. Jadi kita tinggal tambah-tambahin aja nih. Yang ditambahin tadi kayak nama sama umur. Kita buat volume public nama, itu tipe datanya string, terus volume public umur itu tipe datanya number. Nah, terus yang kita save, yang API token tuh nggak perlu dibuat model ya. Nah kalau udah, oh iya, Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Ada kendala jaringan. oh iya, sorry, disconnect koneksinya terputus. Kita seleksi lagi ya. Nah ini ada tadi cara-cara yang tadi. Kita lanjut nih. Nah, kita juga perlu install PHP Argon 2. Jadi untuk melakukan enkripsi passwordnya. Ini cara installnya gampang, tinggal npm i php Argon 2. Ini perlu diinstal nih sebelum bikin fitur login dan register. npm i php Argon 2. Kita install, kita tungguin. Sebelum lanjut nih, teman-teman ada pertanyaan nggak nih sebelum lanjut? Atau ada yang nggak ngerti atau gimana? Atau kecepatan? Kalau mana nih teman-teman? Atau mungkin nanti bisa ditanyain di grup ya, kalau ada yang ngerti. Nah ini, oh iya, ini kita lanjut lagi. Isi video udah buat model. Nah kita sekarang bikin yang controller dari out. Kita buat aja Node.js make controller out. Nah langsung kebuat. Nah sini kita uncomment dulu. Terus kita buat kayak tadi public asing. Kita buat login. Kita mirip-miripin aja login. Terus kan di sini ada http context contract. Terus nah login itu perlu body, request body, berarti kita masukin request body sama responsnya. Nah ini bisa aja nih langsung kita buat, lihat tuh. Nah kayak gini nih caranya, berarti response user, oh ya, response kita masukin dulu nih inputannya apa aja, ada nama, terus umur, email, password. Nah ini kita buat request.body. Terusan kita buat dulu nih usernya, berarti const user sama dengan wait
user.create nama, kita buat nama, terus ada umur, ketik 2 umur, terus sana ada email, titik 2 email, terus ada password. Oh ya, ini yang register ya. Ini yang register password, 2 password. Kalau udah, kita bikin sini const token dengan await. Oh ya, ini perlu out ya, out. Nah, terus out login. Nah, kita lihat usernya login. Ketika di register, dia langsung login. Nah, login itu dia mengembalikan sebuah token. Nah, token itu kita return nih. Return response. Oke, itu token. Gitu. Terus kita buat lagi yang login. Public asing. Kita buat sini HTTP context contract. Dan mungkin berarti press request. Terus response. Terus kalau login berarti kan perlunya cuma email sama password ya. Berarti di sini email, password, nah request.body. Terusan kita lihat const token dengan await out. Oh iya, out dot attempt. Kita coba untuk login dengan email dan password. Kalau sama, dia bakal mengembalikan sebuah token. Nah, tokennya itu kita kembalikan dalam bentuk respons. Oke, token. Oh iya, kita bisa menggunakan try catch ya. Jadi try catch itu apa? Kita coba. Try catch. Nah, jadi kita masukin yang ini dulu. Nah, jadi kalau kita pertama nih maksudnya gini, kita try dulu nih ngelakuin ini. Kalau terjadi error, errornya kita kembalikan nih return response bad request. Dan errornya kita tampilin. Jadi kelihatan buat responsnya bakal menampilkan error kalau terjadi error. Itu try catch cara sederhananya seperti itu ya. Kita try, terusan kalau terjadi error kita tangkap nih, ditangkap, terusan kita kembalikan dengan respon bad request begitu. Nah, kalau udah, oh iya kita buat yang logout juga, public asing logout. Logout berarti dia hanya perlu out sama respons. Ini buat kita konteks kontrak, terusan response. Ini langsung aja ya, await out dot log out. Terusan kita return response oke. Message yaitu berhasil log out. Jadi deh, jadi kita udah buat register. Oh iya, kita bisa buat login dan logout. Kita bisa juga nih kayak tadi kita bikin custom response. Nah, baiknya sih kita buat custom response ya. Kita buat aja deh custom response. Ini message berhasil register.
Terusan kita masukin tokennya, token titik 2 token. Ini juga bisa dibuat custom. Message berhasil login dengan token titik 2 token. Nah, ini udah jadi nih. Kita coba, bisa langsung coba tes. Oh iya, sebelum kita coba tes, ada satu config yang perlu dilakuin, yaitu course. Kita bisa ke course ya. Course itu ada di config, terusan kita ke course. Nah, course-nya kita harus kita buat true biar bisa ngelakuin request gitu teman-teman. Kalau udah, kita bisa langsung tes. Di sini, oh iya, kita belum buat routes-nya nih, jangan lupa. Kita buat aja di sini out.ts. Terusan kita ambil aja nih yang ini, kita copy, kita pastein dan route.post karena kita melakukan register, endpoint-nya itu register. Terusan bakal kita pakai itu out controller dot register. Kita buat lagi yang login endpointnya login. Oh iya teman-teman, ada yang udah tahu belum nih cara duplikat kode kayak gini? Ini caranya tuh gampang, karena bisa nggak pencet alt sama shift, terus kan kita pakai arrow atau panah bawah atau atas. Nah, itu langsung ke duplikat gitu teman-teman. Itu cara cepet nih, cara cepet buat ngelakuin duplikat kode gitu. Ini kita buat lagi, lanjut ya, logout. Dan ini endpointnya logout. Nah, kalau udah jangan lupa diimport di routes.ts. Kita kayak tadi aja nih, kita duplikat, terusan buat di sini out. Jadi deh, kita coba tes nih. Post register, bentuknya form data. Nah, ini kita ganti aja nih, nama, umur, namanya Budi, umurnya berapa nih, umurnya 20. Dan emailnya budi@gmail.com. Dan passwordnya 123456778. Nah, kita coba send request. Nah, ini bisa nih, berhasil register. Dia bakal ngembaliin sebuah token dengan tipe token bearer. Nanti bakal dipakai nih, ntar kita bakal pakai, kita lewatin dulu ya. Nah, terus kita coba lagi yang login pakainya email sama password. Berarti ini kita matiin, kita coba. Nah, berhasil login, dia ngembalikin token lagi. Terus kita coba lagi yang logout. Oh iya, logout tuh biasanya bisa kita ganti ya, ini jadi get. Logout itu biasanya metodenya get, karena dia nggak perlu masukin sebuah request body. Tapi kalau kita get, terusan sini endpointnya logout, terusan kita nggak pakai request body ya, kita non aja, berhasil deh, jadi berhasil logout gitu. Nah, ini udah nih, terusan kita buat baru nih, ada yang namanya, kita bisa nambahin middleware nih di task controller. Gimana cara buat middleware di task controller? Caranya gampang aja nih. Kalau kita buka di task controller, terusan kita perlu tambahin di sini out. Habis itu sebelum ngelakuin ini semua, di atasnya kita tulis di sini
out.authenticate. Oh ya, di sini await out.authenticate. Nah, kalau kita save nih, sekarang kita coba nih, kita coba nge-get semua tasnya. Oh, error. Tulisannya invalid API token. Nah, karena kita udah masukin middleware, kita harus ngelakuin login dulu nih sebelum nge-get datanya. Karena di sini sebelum nge-get data itu kita harus ngelakuin middleware yaitu authenticate, yang maksudnya itu kita harus login dulu. Gimana caranya nih biar kita bisa nge-get datanya? Ya pertama kita login dulu nih. Login tadi pakai email passwordnya Budi, kita login. Nah, setelah login kita copy nih tokennya nih, kita copy. Setelah di copy, jadi kalau kita get tas yang tadi, ini kita buat tas, ini kan nggak bisa karena kita nggak masukin tokennya nih. Cara masukin tokennya gimana? Cara masukin tokennya kita bisa ke header. Di sini kita masukin aja nih authorization. Terusan di sini kita masukin tipe tokennya dulu. Tadi kan tipe tokennya bearer. Kan kita masukin deh tokennya. Kalau udah kayak gini, kalau kita get, nah baru bisa nih. Nah, jadi fungsi middleware tuh jadi ada di tengah gitu. Kita harus, kalau di sini kita buat middleware untuk login ya, apa middleware autentikasi. Jadi kita harus login dulu untuk bisa ngelakuin nge-get semua data gitu teman-teman. Nah, kita bisa coba juga nih di yang lain nih. Kan sini kita copy aja nih. Kita bisa ngelakuin di sini juga. Aduh, ini tutup dulu. Sorry, takut nggak kelihatan. Tutup dulu. Terus yang show kita bikin juga. Oh ya, di sini lupa ditambahin out. Lagi di sini tambahin out juga. Jadi sebelum ngelakuin sebuah request, entah itu ngapus tas, terusan update, atau nge-get single data, post data, kita harus login dan masukin token authorization-nya gitu teman-teman. Nih kalau kita coba nih yang tas dengan ID 1, kita get nih. Tuh invalid karena kita nggak pakai authorization tokennya. Tinggal nyalain aja deh, lakuin bakal bisa. Jadi gitu cara buat middleware di Adonis.js. Sebentar. Gimana nih teman-teman, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang error atau gimana, bisa langsung tanyain aja nih. Karena kita masih ada banyak waktu nih. Gimana teman-teman? Ini ada PPT-nya. Ayo gimana teman-teman? Ini ya Aska, kalau namanya beda, ini beda apa ya? Boleh dijelaskan?
Beda. Gimana? Kalau namanya beda, beda apa? Nah, mungkin bisa ambil tunggu. Di sini tuh ada banyak nih, kayak not nullable, terus nullable, sama unique. Unique berarti datanya tuh nggak boleh sama, jadi bentuknya unik. Harusnya di sini email juga kita bisa buat unik, gitu. Nah, udah terlanjur. Oh, udah terjawab. Oke, terima kasih. Email. Email kita buat unik nih. Coba deh. Email kita buat unik. Terusan kita rollback dulu. Note is migration rollback. Rollback. Terusan kita run lagi. Ini kita udah buat unik. Ya, udah ditambahin unik. Kita run. Nah, sekarang kita coba nih. Ini kita bisa matiin dulu. Dan kita bisa register dulu. Register. Post. Register namanya Budi 20, email, password. Nah, ini berhasil register. Dan kita coba nih. Kita register lagi. Pakai email yang sama. Kita register nih. Coba. Nah, dia bakalan error. Misalnya duplikat entry dengan email yang sama. Gitu. Karena kita sudah buat di sini unik. Ini nggak boleh sama. Gitu teman-teman. Ini ada banyak lagi. Primary. Maksudnya primary key. ID, primary key. Udah sih. Yang paling sering dipakai sih paling default to not nullable, nullable, primary, unique. Mungkin itu aja. Gimana nih, ada pertanyaan nggak? Boleh langsung ditanyain aja. Berhubung kita masih punya banyak waktu. Gimana teman-teman? Ada yang bingung nggak? Tanya satu-satu ya dari Mas Syahla Hadi. Ada yang bingung nggak dari tadi? Atau ketinggalan di mananya? Gimana Mas Syahla? Apa udah mengerti tentang Adonis JS? Kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, itu kan sebelumnya kan awal-awal udah dikasih dokumentasi Adonis ya. Nah, di dokumentasi itu udah lengkap, jadi kalau misalnya teman-teman mau coba yang lain, bisa coba cari di dokumentasinya. Ini kita juga kadang-kadang juga masih lihat dokumentasi kok buat bikin-bikin project. Mas Syahla nggak jawab, kita berlanjut ke Mas Adi. Gimana Mas Adi? Udah paham apa masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan? Gimana Mas Adi? Ada yang bingung dari penjelasan? Oh, belum ada pertanyaan. Tapi udah ngerti Mas dari penjelasan Mas Farel. Gimana Mas Adi?
Baik, nggak ada jawaban, langsung aja ke Mas Aska. Gimana Mas Aska, apakah ada pertanyaan seputar Adonis? Seputar materi hari ini? Tanyain aja. Oke, belum ada. Selanjutnya, ini Mas apa Mbak ya? Arya Fitra, apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Nah, gimana Mas Arya? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada jawaban, kita berlanjut ke Mas Asep. Gimana Mas Asep? Apakah ada pertanyaan untuk hari ini? Materi hari ini? Apa masih ada yang bingung? Penjelasannya pas nge-create datanya. Oke, siap Mas. Nggak apa-apa. Nanti PPT-nya juga bakal di-share sama kita-kita. Jadi teman-teman semua bisa pelajari lagi dari PPT. Oke, makasih Mas Asep. Terus Mbak Fatmada Ananta. Gimana Mbak? Ada yang bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyain kah? Buat recordnya ada kok nanti. Nanti ada di YouTube kita. YouTube teman coding. Oh, oke. Baik, Mbak Nanta. Selanjutnya Mbak Gina. Gimana Mbak Gina? Apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Gimana Mbak Gina? Mbak Gina, apakah ada pertanyaan? Baik, berlanjut ke Mas Irfan. Gimana Mas Irfan? Apakah ada pertanyaan untuk materi Adonis? Apa sudah paham? Oke, mantap. Bagus, Mas. Kasih. Selanjutnya ke Mas Jati. Gimana Mas Jati? Apakah ada pertanyaan? Halo Mbak, nanti tinggal dicoba buat prakteknya sih. Tapi mau nanya kalau misalkan implementasinya selain tadi yang dijelaskan yang sudah dijelaskan, itu ada implementasi apa lagi sih Mbak selain tadi? Implementasi maksudnya seperti apa ya Mas? Iya, iya.
implementasi Adonisnya apa? Iya, Gimana? Adonisnya. Jadi Jadi gimana? implementasinya selain yang dijelaskan tadi, itu biasanya untuk apa lagi gitu? Oh, Adonis itu kurang lebih mirip Laravel, Mas. Jadi, Mas bisa buat view tampilan HTML gitu-gitu, di Adonis juga bisa, Mas. Jadi nggak harus full back-end doang, nggak full Oh, API. Mas bisa buat juga. Jadi Adonis itu bisa buat front end, bisa buat back end juga Mas. siap. Oke, thank you, Mbak. Iya Mas. Baik, selanjutnya Mas Hoirul Rijal. Gimana Mas? Apakah ada pertanyaan? Mas Hoirul Rijal yang tadi ya, yang XMPP-nya bermasalah. Kan nanti akan dibantu sama tim kami ya Mas, habis materi hari ini. Iya, oke Mas. Tenang, nanti akan dibantu permasalahannya. Selanjutnya Mas Rizky Aditya. Gimana Mas Rizky? Apakah ada pertanyaan? Halo Mas Rizky. Baik, nggak ada jawaban dari Mas Rizky. Terus selanjutnya ke Mas Yasir. Apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Oke, makasih Mas Yasir infonya. Baik teman-teman, jangan lupa untuk isi presensi hari ini dan survei juga. Karena materi kita udah selesai, kita tutup aja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum itu kita foto dulu bersama ya buat dokumentasi. Semuanya bisa on kamera ya. Ayo yang lain mana? Harus. Ini baru ada Mas Jati, Mas Yasir, Mas Hoirul Rijal, sama Mas Asep nih yang udah. Ayo yang lain on cam ya.
Ayo yang lain ditunggu on game-nya nih. Ayo Mas Adi, Mas Arya, Mas Rizky, Mas Syahla, Mbak Gina, dan Mas Aska boleh on cam ya. Udah langsung saja ya. Nanti akan dibantu Mas Farel screenshot. Ayo teman-teman. 3, 2, 1. Sekali lagi jempol ya. 3, 2, 1. Dan terima kasih teman-teman atas kehadirannya untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.